Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili selesai berbicara dengan Long Suyun. Dia mencoba meyakinkannya kalau semua yang Nili lakukan adalah untuk kebaikan sakti Bulahi. Pada akhirnya, hati Long Suyun tergerak oleh Nili. Jauh di tempat kediaman hierarkis Keklud, dia juga mendengar pembicaraan Nili dengan Long Suyun, dan juga hatinya tergerak oleh Nili. Setelah kejadian tersebut, Nili mengingat konflik dengan tetua Flameless. Dia berpikir, dasar tetua Flameless tidak tahu malu. Tidak ada jaminan kalau dia tidak akan mengirim pembunuh kepadaku. Seperti kata pepatah, kelinci yang licik memiliki 3 liang. Aku harus membuat persiapan. Nili menatap keluar ruangannya dan berkata, karena sekarang aku memiliki banyak batu spiritual, aku harus membeli beberapa tempat di dalam lapangan perguruan Skesul. Waktu pun berjalan, matahari pagi sudah mulai terbit, dan 1 hari sudah terlewati. Berpindah ke kediaman Lee Xingyun. Nili pergi ke sana. Terlihat 3 orang sudah menunggu Nili. Nili berjalan mendekati mereka dan menyapanya. Seketika, Xiaoyu memalingkan wajahnya ketika melihat Nili. Hal itu membuat Nili terkejut. Dia bergumam, dari pagi ini, anak ini terus memalingkan wajah terhadapku. Bahkan dengar saja, tidak mengatakan apa-apa saat aku berinteraksi dengan gadis lain. Tapi dia malah seperti ini. Di sisi lain, Gube berkata, kami berhasil membunuh Gu Heng sebanyak 3 kali. Tapi, karena Gu Heng seorang ahli Heavenly Star, dia bisa memulihkan Pit Soul-nya selama 5 hari. Mungkin, sekarang dia memiliki rencana lain. Perkataan Gube membuat Nili terkejut. Membunuh Gu Heng sebanyak 3 kali? Itu hal yang sangat mengejutkan. Gube berkata, iya, seharusnya, sekarang dia berada di 3 stage Heavenly Star. Selain itu, berkat rencana kita, Gu Heng tambah mencurigai Cai Wei. Nili, karena Pit Soul-mu sudah pulih, ayo kita rebut danau dewanya Gu Heng. Nili tersenyum. Dia menjawab, baiklah. Aku juga sudah menyimpan Pit Soul-ku. Bagaimana dengan keadaan perkumpulan iblis akhir-akhir ini? Gu Heng menjawab, setelah kompetisi di distrik timur, kami mengatakan kalau kau adalah anggota dari perkumpulan iblis. Setelah itu, banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendaftar dan menjadi anggota perkumpulan iblis. Beberapa dari mereka adalah ahli Heavenly Star. Bahkan ada ahli di alam Heavenly Axis. Kita sudah memiliki anggota lebih dari 6.000 orang. Meskipun kita masih harus menguji kesetiaannya, tapi kekuatan perkumpulan iblis semakin meningkat pesat. Di sisi lain, Lee Xingyun yang mendengar itu bergumam. Perkumpulan iblis bisa merekrut banyak orang dalam waktu singkat. Benar-benar gila. Dalam hal kekuatannya saja sudah setara dengan perkumpulanku. Ditambah lagi, Long Yuyin juga sudah membentuk pasukannya. Konon katanya, ratusan ahli Heavenly Axis telah bergabung setelah pembentukannya. Beberapa tetua di alam Dawn Dragon dan para tetua besar juga ikut mendukungnya. Perkumpulan Proponot telah melampaui perkumpulan Jalan Langit. Sekarang, kekuatannya sudah berada di peringkat 5 besar. Selain itu, perkumpulan Proponot secara diam-diam membentuk sebuah aliansi dengan perkumpulan Jalan Langit dan perkumpulan Iblis. Siapa sangka, kalau pewaris dari 3 keluarga besar bakalan bersatu. Benar-benar gerakan yang tidak bisa disangka-sangka. Kira-kira akan seperti apa perkembangannya di masa depan. Dan orang yang menyatukan kita adalah orang yang paling aku kagumi. Nili sudah berhasil melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh Ketua Sakti. Berpindah ke Nili, dia mengajak teman-temannya untuk berangkat, untuk merebut danau dewa milik Gu Heng. Gube menjelaskan, beberapa hari terakhir, mereka telah bertarung dengan pasukan Gu Heng. Permusuhan di antara kedua perkumpulan menjadi semakin panas. Gu Heng mengeluarkan serangan angin kepada kelompok perkumpulan iblis, tanpa mempedulikan kerugiannya. Selama kelompok mereka membalas serangan, kerugian Gu Heng lebih besar dibandingkan dengan kelompok mereka. Tetapi, pasukan Gu Heng tiba-tiba mendapat bantuan dari 200 lebih ahli Heavenly Axis. Mendengar informasi tersebut dari Gube, Nili terkejut. Kalau Gu Heng bisa mendapatkan bantuan lebih dari 200 ahli. Gube berkata, ya, kami menjadi lebih berhati-hati. Aku tidak tahu dari mana mereka berasal. Berpindah ke sebuah danau dewa. Di sana, terdapat ahli yang menjaganya, yang berjumlah 600 orang. Orang-orang tersebut menjaga danau sambil berkultivasi. Ada juga yang berpatroli di sekeliling danau. Dari kejauhan, terlihat Gube memantau danau tersebut, kemudian bertanya, apa semuanya sudah di sini? Liu Piao menjawab, aku sudah memeriksanya. Kita memiliki 3.000 orang. 56 diantaranya adalah ahli di alam Heavenly Axis.
terlihat banyak pasukan dari perkumpulan iblis telah berkumpul, bersiap-siap untuk menyergap. Di sisi lain, Lee Seung-yeon berkata, kita bisa memulainya sekarang. Nili sangat senang melihat semuanya sudah siap. Gube memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Maju! Banyak pasukan bergerak, melesat maju ke danau dewa tersebut. Semangat mereka berapi-api, suara mereka menggentarkan area sekitar. Nili juga ikut bergabung dengan pasukannya. Dia bergerak mendekati danau dewa. Begitu juga dengan Xiaoyu. Akan tetapi, dia masih cemberut. Berpindah ke orang-orang yang menjaga danau dewa. Mereka merasa bingung, kenapa ada banyak orang yang mendekat. Temannya berkata, aku tidak tahu. Tapi tidak mungkin ada yang berani menyerang danau dewa kita. Temannya juga sependapat, benar juga. Gu Heng bakal merebutnya lagi. Kita lihat apa yang akan mereka lakukan. Semakin dekat, pasukan besar itu semakin jelas. Kini, kedua penjaga itu mulai menyadari sesuatu. Kalau pasukan besar itu berasal dari perkumpulan iblis dan perkumpulan jalan langit. Mendengar itu, orang-orang yang berada di dalam danau dewa langsung terkejut. Mereka langsung berdiri. Di sisi lain, Nili dan pasukannya sudah berada di atas danau dewa. Dia bersiap mengeluarkan serangannya. Kekuatan petir yang sangat kuat dijatuhkan ke arah pasukan yang menjaga danau dewa. Serangan itu dikeluarkan oleh Nili. Pasukan yang menjaga danau dewa belum sepenuhnya siap dengan serangan tiba-tiba yang dilakukan perkumpulan iblis dan jalan langit. Kembali ke Nili, mereka sudah menyiapkan pasukan khusus untuk melindungi Nili. Sementara Nili langsung melesat ke danau dewa. Di sisi lain, Gube dan pasukannya masih terus bertarung melawan penjaga danau dewa tersebut. Kedua belah pihak terus bertarung. Di satu sisi mereka mempertahankan danau dewa, dan di sisi lain berusaha merebutnya. Beberapa pasukan bergegas mundur. Mereka segera memberitahu bos mereka, Gu Heng. Kembali ke Nili, dia sudah berada di atas danau dan memfokuskan diri untuk mencari dan mengambil akar dewanya. Pola enkripsi di sekitar Nili terus muncul. Nili masih memfokuskan pikirannya. Air danau dewa mulai bergejolak dan membentuk pusaran. Dari dalam pusaran, sebuah bayangan hitam muncul. Itu adalah akar dewa. Dengan cepat, Nili menangkapnya. Dia mengeluarkan lukisan bermil-mil sungai dan pegunungan, kemudian memasukkan akar dewanya. Setelah berhasil, pola enkripsi dan guncangan pada danau dewa mulai menghilang. Sesaat, Gube datang menghampiri Nili. Dia bertanya, bagaimana hasilnya? Kami sudah membereskan semua penjaga di danau dewa Heiyun. Nili menjawab, beres. Mendengar itu, Gube bergumam, aku tidak tahu apa yang Nili lakukan, tapi kita mendapat banyak batu spiritual. Gube yang sangat senang berkata, baiklah, kita ke tempat selanjutnya. Nili juga tersenyum dan mengikuti rencana Gube. Kedua perkumpulan itu bergegas pergi, meninggalkan danau dewa milik Gu Heng. Sesaat, danau dewa itu mulai mengalami kehancuran. Setengah jam kemudian, saat Gu Heng tiba, danau dewanya sudah runtuh. Dia terkejut kalau danau dewanya sudah menghilang. Gu Heng berteriak, apa yang terjadi? Nili, Gube, aku tidak akan melepaskan kalian. Suasana hati Gu Heng sangat suram. Di sebelah Gu Heng, ada He Gui. Dia adalah orang kepercayaan Gu Heng. He Gui berkata kepada Gu Heng, bos, aku merasa ada yang aneh. Karena mereka menghancurkan danau dewa Heiyun, kemungkinan mereka akan pergi ke tempat lain. Kita harus mengejar mereka secepat mungkin. Yang terdekat adalah danau dewa Guyu. Mereka pasti pergi ke sana. Di sisi lain, juga ada orang kepercayaan Gu Heng, Chai Yue. Dia bergumam, apa He Gui ini mau menuduhku membocorkan informasi? Gara-gara dia, beberapa hari ini, aku dicurigai. Chai Yue berkata, bos, mungkin mereka mengambil jalan memutar, lalu pergi ke danau dewa petir. Kalau kita pergi ke danau dewa Guyu dan tidak bertemu mereka, maka danau dewa petir akan menghilang. Mendengar pendapat yang berbeda dari kedua bawahannya, Gu Heng berpikir, karena dia curiga dengan Chai Yue, dia mengikuti pendapat He Gui dan bergegas pergi ke danau dewa Guyu. He Gui melirik Chai Yue, dia berkata, ayo pergi. Dalam hati Chai Yue bergumam, sepertinya bos tidak percaya padaku lagi. Berpindah ke danau dewa Guyu. Tidak lama kemudian, di danau dewa Guyu terlihat danau tersebut sudah hancur. Saat Gu Heng tiba, dia hanya bisa melihat puing-puing bekas danau dewa Guyu. Mereka hanya bisa memandangi tanpa sempat bertemu dengan kelompok Nili. He Gui yang berada di sebelah Gu Heng berkata, wah, sudah kubilang, mereka pasti pergi ke danau dewa Guyu. Tapi Chai Yue tidak sependapat. He Gui mulai menyalahkan Chai Yue. Melihat dengan kepalanya sendiri, dua danau dewa telah dihancurkan oleh perkumpulan iblis dan jalan langit, membuat Gu Heng sangat marah. Dia berteriak, Gube, sialan.
Dia berbalik, menatap kedua anak buahnya dan berkata, "Cepat cari mereka. Mereka pasti belum lama pergi. Sisanya ikut aku ke Danau Dewa Petir. Kita bunuh mereka semua." He Gui memerintahkan pasukannya untuk mencari kelompok Nili. Di sisi lain, perkumpulan iblis dan jalan langit masih terbang, bergegas ke suatu tempat. Sesaat, Li Xingyun merasakan sesuatu. Kemudian dia berkata ke Nili, "Pasukan Gu Heng sudah mengejar. Apa yang harus kita lakukan?" Begitu kita sampai di Danau Dewa Petir, Gu Heng dan pasukannya pasti sudah sampai. Nili dengan percaya diri berkata, "Tenang saja, kita akan terus maju menuju Danau Dewa Petir. Itu adalah Danau Dewa terakhir milik Gu Heng. Kehancuran ketiga Danau Dewa milik Gu Heng pasti bakalan memotong semua pasukannya. Meskipun kita kalah, tapi kita masih memiliki keuntungan." Di sisi lain, Gube berkata, "Setelah kita mengambil Danau Dewa terakhirnya, kita tinggal duduk manis dan menonton bagaimana dia akan menginjakkan kakinya di dunia luar. Saat dia meracuni kakakku, seharusnya dia sudah mengetahui akibatnya." Berpindah ke Danau Dewa Petir. Di sekeliling Danau Dewa, terlihat ada banyak penjaga. Li Xingyun, yang juga melihat hal itu berkata, "Kelihatannya jumlah penjaga di sini lebih banyak daripada danau sebelumnya." Gube berkata, Ternyata Gu Heng tidak bodoh. Kelihatannya, saat dia bergegas ke Danau Dewa Guyu, dia juga mengirim sebagian pasukannya ke Danau Dewa Petir. Lili berkata, "Berapa banyak pun mereka, kita jangan sampai gegabah. Kawal saja aku masuk." Mendengar hal itu, Li Xingyun berteriak, "Semuanya, perkumpulan jalan langit, dengar. Lindungi saudara Nili saat dia memasuki Danau Dewa." Di sisi lain, Gube juga berteriak, "Semua anggota perkumpulan iblis, dengarkan perintahku. Lindungi bos Nili masuk." Di sisi Danau Dewa Petir, penjaga danau sudah siap. Dia memberikan perintah agar semua pasukan bersiap untuk melindungi Danau Dewa. Kedua belah pihak mulai menyerang. Ledakan terjadi di mana-mana. Berpindah ke sisi Nili, Xiaoyu menebas pasukan yang berusaha menyerang Nili. Nili yang mendapat perlindungan Xiaoyu mengucapkan terima kasih, tapi Xiaoyu masih memalingkan wajahnya. Di sisi lain, pasukan penjaga Danau Dewa berusaha menyerang Nili. Pertarungan terus terjadi, ledakan demi ledakan terjadi. Nili yang sudah berada di dekat Danau Dewa segera mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Danau Dewa dengan kekuatan petirnya. Petir itu memasuki Danau Dewa dan membuatnya bergejolak. Dari kejauhan, pertempuran sangat sengit, ledakan terjadi di mana-mana. Banyak orang saling menebas. Penjaga yang berada di atas Danau Dewa berteriak, "Jangan biarkan siapapun masuk. Sebentar lagi, bos Gu Heng akan segera tiba." Di sisi lain, Li Xingyun berteriak, "Semua ahli Appendixis, dengarkan perintahku. Kawal Nili dengan seluruh kemampuan kalian." Seketika, pasukan Li Xingyun bergegas datang. Mereka langsung bergabung dengan roh iblisnya. Para penjaga sangat terkejut melihat musuh mereka yang sudah bergabung dengan roh iblisnya. Dan roh iblis mereka adalah roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan luar biasa. Roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan dewa, sangat berharga. Dari seluruh sakti bulu lahi, roh iblis tersebut bisa dihitung dengan jari. Dua dari mereka adalah roh iblis keturunan naga tingkat pertumbuhan luar biasa. Roh iblis tersebut juga cukup langka. Kemungkinan hanya ada beberapa ratus di kalangan generasi muda di sakti bulu lahi. Satu-satunya yang bisa mendapat roh iblis tersebut adalah anggota penting dari masing-masing keluarga. Seorang penjaga berkata, "Ada lebih dari 20 roh iblis keturunan naga, tingkat pertumbuhan luar biasa di depan kita. Dari mana mereka mendapatkan roh iblis sebanyak itu?" Para penjaga Danau Dewa mulai dihajar oleh pasukan Li Xingyun. Pasukan elit pelindung Nili terus melesat maju, mengawal Nili. Melihat pasukan elit tersebut, para penjaga bergegas melarikan diri, karena mereka merasa tidak bisa melawan pasukan elit tersebut. Dengan segala pertimbangan yang mereka buat, akhirnya mereka memutuskan untuk melarikan diri. Kembali ke Nili. Akhirnya dia sudah sampai di tengah-tengah Danau Dewa dan bergegas turun. Di sekitarnya, para penjaga elit masih melindungi Nili. Kembali ke Nili, dia bersiap-siap mengeluarkan akar dewa dari Danau Dewa Petir. Di sisi Gube, dia berteriak, "Gu Heng dan pasukannya sudah tiba di sini. Nili, kita akan sebisa mungkin menghadang mereka. Kau harus cepat bergerak." Di sisi Nili, dia masih memfokuskan diri untuk mengeluarkan akar dewa. Ledakan pertarungan masih terus muncul di area Danau Dewa. Pertarungan mereka sangat sengit. Terlihat Gu Heng sudah ada di sana. Dia berteriak, "Mereka akan mengambil Danau Dewa terakhirku. Bunuh mereka! Bantai mereka semua!"